Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa furuduhu syai'ani, dan fardu-fardu di dalam mandi itu ada dua macam atau dua perkara. Ya. Mandi, apakah di situ mandi wajib atau mandi sunnah? Beda mandi adat. Yang biasa kita mandi itu nggak pakai niat lagi. Cuma dalam mandi wajib dan mandi sunnah di sini ada dua yang dikatakan sebagai rukun. Nanti sunnahnya kebanyakan seperti wudhu. Pertama, niyatul raf'il janabah. Nah, ini untuk mandi wajib, yaitu wajib pakai niat dengan niat nawaitu raf'al janabah. Awil haid, awin nifas, atau bagi perempuan yang selesai berhentinya masa nifas lalu dia mau mandi, niatnya begitu, nawaitu raf'a al haid atau nawaitu raf'a hadan nifas, bisa. Au fardil ghusli, nah, atau sudah pada umumnya niat langsung untuk semua, fardul ghusl, mandi wajib, itu mandi wajib, niat dengan niat nawaitu fardal ghusli. Au raf'il hadas, atau mengangkat hadas. Karena kan hadas ada dua macam, hadas kecil, hadas nah ini al lil ahdi, artinya untuk memberi udah ketahuan, yang kita angkat hadasnya udah ketahuan, hadas besar. Jadi dengan niat nawaitu raf'al hadath saja sudah cukup. Awit tahara lis shalah, atau niat seperti wudu tuh, nawaitu tahara lis shalah. Maka dari sini, nah, ucapan nawaitu tahara lis shalah di sini bisa diambil kesimpulan bahwa mandi itu otomatis mengangkat hadas kecil. Kalau kita mandi itu dengan sendirinya mengangkat hadas, jadi nggak perlu pakai wudhu lagi. Nah, ini pendapat Imam Romli dalam mazhab Syafi'i, boleh kita pakai, ya, apalagi waktunya yang sempit, dikit lagi terbit matahari, ya, udah mau dikit lagi terbit matahari, waktunya sempit. Terus gimana? Ya udah, niatin itu mandi, ya, maka niat mandi itu sudah di dalamnya terangkat hadas kecil otomatis, jadi nggak perlu wudhu lagi. Mandi niat nawaitu rafal hadath lis shalah atau nawaitu taharah lis shalah, udah selesai. Jadi setelah mandi udah langsung, ya, dia nutup pakaian, dia ngadep kiblat, sholat udah. Dengan catatan selama pas mandi sampai selesai mandi tidak mendatangkan hal yang membatalkan wudu. Wasti'abu jami'i sya'rihi wa basyarihi. Fardu yang kedua isti'ab, meratakan jami' sya'rihi, seluruh rambutnya. Rambut apa aja udah, dari ujung pala sampai ujung kaki, rambutnya ujung pala sampai ujung kaki, termasuk jenggotnya yang tebal, nggak kelihatan dagunya, tapi dirapiin, dibersihin, ditata yang rapi, ya, jangan ntar tiba-tiba ada kecoa keluar, rapi, tata. Nah, melainkan dalam wudhu. Kalau wudhu kan jenggot tebel, dagu gak kelihatan, cukup kita selasakan dari bagian bawah, nggak perlu kita basahin, ya, nggak perlu kita basahin. Menyelahkan tahlil namanya di bagian bawah. Itu masalah wudhu. Tapi masalah mandi guyur semuanya.
Ya, kuyup semuanya, guyur. Tuh mandi. Kenapa? Karena seluruhnya adalah hadas. Berarti kalau seluruhnya hadas, dia boleh niat di seluruh bagian badannya. Tadi kan niat tuh tadi barusan. Tempatnya di mana? Di kepala, itu afdal. Tapi kalau untuk semuanya boleh-boleh aja. Pas lagi mandi, dia niat tangannya dulu, tangan kiri. Nawaitu rafal hadatsil akbar, boleh. Nawaitu rafal janabah, boleh. Langsung mandi, guyur. Muka ini sunnah. Berbeda wudu. Kalau wudu kan bagian muka, karena pertamanya dia. Wa yajibu qarnun niyah bi awwali maghsul, dan wajib qarnu menyertakan niyah bi awwali maghsul dengan permulaan basuhan. Mana yang dibasuh bagiannya, di situ tempat niat disertakan. Nawaitu rafal hadatsil akbar. Nawaitu rafal hadatsil akbar. Atau lagi di shower misalnya, nawaitu kita jatuh tuh air, langsung bilasan pertama niat nawaitu rafal hadatsil akbar, atau nawaitu tahara lis shalah, atau nawaitu rafal janabah dan sebagainya. Sunanuhu al istiqbal, sunnahnya ngadep kiblat. Tuh, yang ini pertama kita jarang dapetin, dan baru kita banyak tahu bahwa mandi itu sunnahnya ngadep kiblat. Baik itu yang namanya kamar disiapkan buat mandi atau tidak, ngadep kiblat. Berarti tempatnya di sini, kita di sini. Wa tasmiyah muqtarinatan biniyah, mengucapkan basmalah yang menyertakan dengan niat. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim di kamar mandi, bukan di WC. Ya, kalau di WC kita nggak boleh melainkan dalam di situ ada WC-nya, ya kan? Semuanya multifungsi itu, toilet udah semua. Nah, maka di situ baca basmalah dalam hati. Wa ghassul kafain, sebelum mandi basuh kedua tangan, telapak tangannya itu dibasuh dulu. Wa raful adza an badanihi, bersih-bersih dulu, bilas. Sebelum mandi dibilas dulu. Bersih-bersih kotoran-kotoran yang ada. Ya. Tsummal wudu. Nah, kemudian wudu tuh. Jadi wudu sebelum apa? Sebelum mandi. Bukan mandi baru wudu dulu baru mandi. Berarti wudu itu bisa diartikan dua macam dalam masalah ini. Pertama, kalau dia mandi tapi wudu hadas kecilnya memang sudah terangkat, dia nggak ada hadas kecil, maka ketika wudu niatnya nawaitu sunnatal ghusli. Ya, niatnya. Jadi wudu itu niatnya sunnah mandi. Karena di antara sunnah mandi adalah kita berwudu. Paham apa nggak paham nih? Paham nggak? Ini Vicky butuh apa? Butuh gambaran. Apa iya ada orang hadas besar tapi hadas kecilnya sudah terangkat? Maksudnya apa? Jadi sebelum mandi dia emang udah ada wudu, masih ada wudu. Apakah tergambar begitu? Itu yang jadi pertanyaan. Apakah tergambar hadas besar saja tanpa hadas? Nah, ada nggak tergambar tuh? Tergambar. Yaitu ketika kita diantaranya, ketika kita lagi duduk bersila, tidur, mimpi. Nih duduk bersila begini, antum begini sekarang duduk bersila, ya 3 hari duduk begini tidur, batal gak wudu?
nggak batal. Dengan catatan bangunnya nggak di kamar mandi. Bangunnya posisinya seperti kita tidur. Kalau tidur gini, arah ke sana, begini, meleknya begini juga. Tapi kalau meleknya udah di kamar mandi, berarti udah batal. Sekalipun bersila. Duduk begini tidur, pas jam 3 mandi basah langsung. Mimpi kita, ya, kita mimpi keluar mani. Nah, hadas kecilnya kita sudah terangkat. Hadas kecil kita nggak punya, karena kita masih ada berwudu. Cuma hadas nah, gimana hadas besar? Bersihin dulu tuh. Udah selesai dibersihin, gosol kafin, ya, cuci telapak tangan, kemudian wudu. Nah, niat wudunya itu apa? Niat wudunya nawaitu sunnatal ghusli. Aku niat sunnah karena wudu ini termasuk dari sunnah kalau memang hadas kecil kita memang sudah terangkat sebelum mandi. Itu dia. Tapi kalau kebanyakan kita apa? Mandi hadas besar, pasti pakai hadas kecil. Orang pipis duluan, sebelum mandi kita pipis duluan. Ya udah. Berarti niatnya yang saat ini nawaitu raf'al hadatsil maka di Zubat disebut wa sunnatal ghusli nawali akbar jurida andiddin wa illal asghara. Niatkanlah sunnah ghusul kalau memang engkau sudah terangkat hadas kecilnya. Tapi kalau nggak terangkat, niatlah mengangkat hadas ke. Jelas ya? Oh, itu dia. Udah selesai wudu biasa. Tsumma ta'ahud mawaqidil in'itaf. Kemudian memperhatikan bagian-bagian lekukan yang gemuk badannya. Ya. Nah, bagian-bagian yang lekukan, nah itu diperhatiin. Bagian ya, banyak. Perempuan juga begitu, ya, bagian semuanya badannya diperhatiin. Nah, ini sebelum jangan langsung guyur. Ini dulu diperhatiin, dibersihin dulu tuh. Ya. Dibasahin. Wa takhlilu usuli sya'ri, nyela-nyelakan pangkal-pangkal rambut. Jenggot, rambut semuanya, ya, kumis, bagian bawah juga. Pokoknya disela-selakan dulu, bersihin dulu. Semal ifadha ala ra'sihi, kemudian diguyur atas kepalanya. Nah, itu disitulah tempat niat ifadhah, guyur langsung atas kepala. Thumma ala syaqqihil aiman, kemudian bagian kanan dulu, kepala langsung kah kanan gitu. Nah, di sini bisa menyalahi dari teori kedokteran. Jangan bagian atas dulu, apalagi dingin. Ya, apalagi dingin. Loh, jangan bagian atas dulu. Bagian bawah dulu, kaki dulu, terus sampai ke kepala. Gimana? Kumpulin perkataan tip dengan perkataan agama. Gimana? Tetap nggak apa-apa, ikutin aja dulu tuh bagian kaki dulu. Kan belum niat, belum niat, udah guyur aja dulu kaki terus sampai ke atas. Kan belum niat, udah semuanya basah, udah ada pemanasan, baru bagian atas ifadhal ra'sihi langsung dengan begitu. Jadi kumpulin. Ya, kita masih masa mandi begini gak? Apa udah selesai gitu? Udah expired udah? Terpraktekin. Nanti praktekin bagian bawah dulu terus sampai atas kepala. Nah, pas ketika kepala baru kita guyur di situ nih. Itu baru pertama tuh dalam
Karena dalam agama nggak dikatakan guyuran, melainkan pakai nih. Sekalipun ribuan kita begitu, kita nyemplung, belum dikatakan mandi dalam syariat sebelum pakai niat. Summa ala syaqihil aiman, summa ala syaqihil aisar wa tiqrar salatan. Nah, kemudian bagian kanan, kemudian bagian kiri. Bagian kanan apa yang ada di depan? Depan dulu 3. Tuh, 2, 3. Belakang, tuh, 2, 3. Kiri bagian depan, tuh, 2, 3. Belakang bagian. Nah, udah semuanya baru guyur semuanya. Jadi 3 muka, 3 bagian depan kanan, 3 bagian depan belakang, lalu 3 kiri bagian depan, 3 kiri bagian belakang. Seluruhnya udah langsung kita guyur. Wadalku fi kulli marrah, dan menggosok pada setiap bilasan. Wastishabun niyah, dan senantiasa ratakan itu seluruhnya dengan niat. Nah, sertai niat semuanya. Ya, kalau bisa niat semuanya itu. Tapi kalau enggak, kan sunnah. Cukup sekah dalam basuhan. Wa an la yanqus ma'uhu an so', dan tidak boleh kurang airnya dari 1 so'. 1 so' 4 amdad, 4 mud. Ya. Kayak kita itu masalah kayak zakat fitrah. Tuh enggak kurang dari itu. 3,5 liter. Iya. 3,5 liter kan? Wa an tutbi al mar'atu ghairu mu'taddatil wafah wal muhrimah athar dam bimisik. Selipin. Tuh. Bagi wanita yang bukan iddah wafah dan muhrimah, atau wanita yang bukan ihram untuk haji. Apa? Sisa darahnya itu dengan sesuatu yang wangi. Setelah dia haid, setelah dia nifas, ya, maka di situ diberikan yang wangi. Tuh. Sumabitib, misikkah, wangiankah, sumabitin. Atau kalau enggak juga, fa in lam taf'al dzalika fal ma' kafi. Maka cukup air untuk ngebilas. Tapi nggak boleh buat muhrimah. Kalau muhrimah kan dia masih pakai ihram. Ihram nggak boleh tuh. Dengan wangi-wangian nggak boleh makanya. Wan yabul qablal ghusli. Nah, di antara sunnahnya kita pipis dulu sebelum mandi. Sebelum mandi pipis dulu. Wan yatiya bidzikril ma'thur aqibal wudu' ba'dal faraq. Dan hendak mendatangkan dengan zikir yang dianjurkan oleh Nabi setelah wudu, ya, selepas wudu, setelah semuanya itu. Seperti kita mendatangkan doa wudu. Jadi pas doa mandi, jadi mandi itu ada doanya. Jadi pas setelah kita keluar mandi, sekalipun kita nggak berwudu, sekalipun tidak berwudu, jam 8 misalnya, waktu duha, ya kan? Kita mandi, kita nggak wudhu lagi, keluar tetap doanya doa wudu sama. Watarkul isti'anah, jangan biasakan. Nah, itu diantara sunnahnya, tinggalkan bantuan, kerjain sendiri. Apapun bentuk ibadah, jangan ngandelin orang. Wudhu kah, ya kan? Mau berjamaah kah, sholat, selama kita mampu, jangan kita ngandelin orang. Tarkul isti'anah. Wa yukrahul israf fis shab, dan makruh berlebihan dalam bilasan. Iya, sekalipun rumah kita tuh air, ya, jangan. Karena gimana juga, apapun bentuknya, israf itu tercela. Innallaha la yuhibbul musrifin. Melainkan 2 keadaan. Ini sangat dianjurkan. Pertama, ikramu duyuf. Ketika kita muliakan tamu, udah israf aja. Tuh, ya, apa aja bawa. Ya pakai ngutang tapi. Semuanya, udah makanan, garam taruh, udah semuanya udah. Kasih buat tamu. Tuh, ya.
itu nggak tercela, terpuji. Ya, yang satu lagi masalah silaturahim. Silaturahim, kita datang ke orang, kita siapin apa yang kita mampu, yang bisa kita berikan. Nah, maka di sini tidak tercela. Wal ghuslu wal wudu fil ma'ir rakid ma lam yastabhir. Mandi juga makruh. Nah, di antaranya nih. Dan wudu di air yang tidak, ya di air yang tergenang. Apa contohnya? Itu kalau berenang. Kalau berenang kita langsung nyemplung aja. Bung. Sekalipun dia 2 kulah, lebih dari 2 kulah kan, nyemplung tapi nggak, airnya tergenang, nggak ngalir, udah begitu aja di wadah, nggak ngalir, itu makruh. Sekalipun terangkat hadasnya, ya, sekalipun udah butek itu, udah hampir ratusan orang mandi situ, kita nyemplung niat hadas bah, niat hadas besar, tetap terangkat hadas, tapi makruh. Wudu juga begitu sama. Wa ziyada ala thalath, dan penambahan lebih dari 3 tuh, membasuhnya lebih dari 3. Nah, ya. Tapi kalau di itu susah, kita ngitungin susah udah. Iya. Oh, gayung bisa kan? Kalau di mana? Di kolam? selang itu. Shower. Iya kan? Iya, takdirin aja. Iya, masa mandi setengah jam? Takdirin aja. Jangan terlalu lebih. Nah, juga nih, perhati nih. Yang dikatakan sunnah mahjurah udah jarang nih. Mandi itu sunnahnya juga al-madmadah wal istinsyaq. Mandi juga sunnahnya kumur-kumur, dan juga masukin air ke dalam hidung. Ketika kita nggak lakukan itu, berarti kita tinggalkan makruh juga tuh. Wa yukrah tarkul madmadah wal istinsyaq fi kal wudu. Dan makruh meninggalkan kumur-kumur masuk air hidung, ya, seperti di dalam mandi. Wa yukrah lil junub. Sampai sini dulu, wallahu alam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.